Puji nama Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi seluruh keluarga besar GPDIR Siade. Resilient, saya tangguh di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat 20 sampai ayat yang ke-37, tapi saya hanya akan membaca ayat 20 dan 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Saya beri tema, persiapkan dirimu. Bila manakah kerajaan Allah itu datang? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering kali bersit di benak kita yang tengah menantikan kedatangannya. Orang Farisi yang menanyakan hal itu sama mereka menyimpulkan sendiri dengan menganggap kerajaan Allah datang dengan tanda-tanda lahiriah. Mereka hanya melihat apa yang biasanya terlihat oleh mata jasmani yang kasat. Akhirnya, akibatnya atau akhirnya pemahaman mereka tentang kerajaan Allah pun menjadi salah. Kesalahan itu sudah terlihat dan cara mereka merespon kelahiran Yesus. Raja Herodes misalnya mengira Yesus akan menjadi raja untuk menggantikan dia. Ia merasa posisinya terancam akibatnya, maka ia memerintahkan agar semua anak berumur 2 tahun di Bethlehem dan sekitarnya dibunuh. Seperti halnya kita tahu, Raja Herodes itu tidak senang. Dia merasa bahwa Yesus itu akan menggantikan dia menjadi raja. Yesus menjawab bahwa kerajaan Allah datang tanpa ada tanda-tanda lahiriah. Seperti yang kita baca tadi. Apabila kerajaan Allah datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah dalam ayat 20. Kerajaan Allah itu datang tanpa tanda-tanda lahiriah, sebab kerajaannya bukan dari dunia ini. Di dalam Yohanes pasal 18 ayat 36. Yohanes 18 ayat 36. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Jadi kerajaan Allah itu bukan datang dari dunia ini. Dan katanya lagi, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Di dalam ayat
yang ke-21 tadi, pasal 17 ayat 21 dikatakan juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Kerajaan Allah itu ada di antara kita. Yesus itu menyatakan hal itu. Sudah Yesus menyatakan bahwa kerajaan Allah itu ada dan hanya perlu dikenali. Jadi kerajaan Allah itu ada di antara kita. Tetapi banyak orang tidak mengenali kerajaan Allah. Mereka melupakan ajaran Yesus, seperti orang-orang pada zaman Nuh yang binasa karena air bah. Mereka tidak mau mendengarkan firman Allah. Mereka sibuk dengan urusan-urusan masing-masing. Mereka tidak takut kepada Tuhan. Yesus juga menyamakan mereka dengan masyarakat di zamannya Lot. Mereka hanya juga gemar melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Di zamannya Nuh tuh orang-orang hidup begitu jahat. Juga di zamannya Lot mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka tidak takut kepada Tuhan. Melakukan dosa apapun yang mereka mau lakukan. Kalau kita melihat hal ini terjadi saat di mana kita tinggal di dunia ini, banyak sekali orang yang tidak takut kepada Tuhan, melakukan segala kejahatan-kejahatan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Allah menghendaki supaya kita sebagai orang percaya, kita selalu menggunakan kasut Injil kebenaran di dalam hidup kita, supaya kita bisa melawan setiap tipu daya iblis dan kita bisa kuat untuk menghadapi segala perkara. Hanya dengan Injil, dengan firman Allah yang hidup itu, kita dapat mampu mengalahkan segala hal-hal yang jahat yang ada di pikiran kita, di kelakuan kita. Kita melihat mereka melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Akibatnya di zaman Nuh, di zaman Lot, mereka binasa karena tidak mempersiapkan diri untuk kedatangan, untuk kehadiran Tuhan. Mereka tidak mempersiapkan diri, mereka malah sibuk dengan hal-hal duniawi yang menyimpang dari ajaran Tuhan. Mereka hanya sibuk untuk berbuat dosa, melakukan semua kejahatan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita saat ini? Kita pun hidup seperti di zamannya Nuh dan di zamannya Lot. Apakah hal-hal duniawi lebih memikat kita daripada pengharapan akan kedatangan Yesus kembali? Seringkali kita tidak memikir, kita hanya pikir perkara-perkara jasmani. Kalau kita mau jadi anak-anak Tuhan yang tangguh, yang kuat, harus didasari dengan Injil kebenaran. Berkasutkan Injil kebenaran di dalam hidup kita. Hanyalah Injil, hanyalah firman Tuhan yang dapat mengubah, yang dapat memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan segala hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Jangan sampai kita menjadi hamba dunia ini. Sebaliknya, marilah kita menjadi murid yang bijaksana,
sehingga mempersiapkan diri menyambut kerajaan Allah, menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Kita harus mempersiapkan diri, kita harus kuat, kita harus selalu berdiri di atas Injil kebenaran, yaitu firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu adalah dasar yang kuat untuk kita menghadapi setiap tantangan yang ada di dalam dunia ini. Bapak, Ibu, saudara sekalian, keluarga besar GPDI El Shaddai, mari kita menggunakan kasut Injil kebenaran itu untuk menghadapi setiap perkara. Hanya dengan firman Tuhan kita akan kuat untuk menjalani hidup melawan semua tantangan-tantangan yang ada di dalam dunia ini. Persiapkan diri kita dengan lebih mendekatkan diri, lebih mengerti firman Allah di dalam hidup ini. Sekian, terima kasih telah mengikuti renungan 79 dengan setia. Bapak, Ibu, saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui cas WhatsApp di nomor 0813 27420088. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur kami telah mengerti lewat kebenaran firman-Mu Tuhan di hari-hari yang gelap ini. Biarlah kami boleh menjadi tangguh, menjadi kuat, mendasari hidup iman kita dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu untuk menghadapi setiap tantangan dan tipu muslihat iblis. Berikan kekuatan kepada keluarga besar GPDI El Shaddai Tuhan. Ajar kami setia, ajar kami untuk selalu Tuhan hidup menurut firman-Mu dan hidup selalu berdasarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Kami mendoakan Ibu Gembala kami. Engkau tahu beban pikulan yang Kau tanggungkan ke atas pundak Ibu Gembala kami. Itu adalah beban yang sangat berat. Tetapi Tuhan, kami terus berdoa. Kalau Engkau sudah memilih memanggil Ibu Gembala kami, Engkau juga memberikan kekuatan, kemampuan, kesehatan, hikmat yang bertambah-tambah untuk membentuk keluarga GPDI El Shaddai ini, untuk hidup menurut mengerti firman-Mu, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh di dalam Engkau. Beri kesehatan kepada Ibu Gembala kami. Terima kasih memberkati multimedia yang dengan setia melayani kami. Tuhan berkati balas mereka dengan limpah-limpah sesuai dengan janji daripada firman-Mu. Buka jalan untuk masa depan mereka. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.